Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restesa Anggraini dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses ovulasi dan proses pembentukan sperma. Ovulasi adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ke tuba falopi untuk dibuahi. Proses ovulasi terdapat sekitar 15-20 sel telur matang di dalam ovarium. Telur yang paling matang kemudian akan dikeluarkan dan masuk ke dalam tuba falopi. Tuba falopi itu kemudian akan membawa telur ke rahim. Pada masa ovulasi, hormon estrogen akan meningkat guna merangsang penebalan dinding rahim. Agar terjadi kehamilan, salah satu sel telur dan sperma harus bertemu di dalam tuba falopi. Sel telur dapat bertahan setidaknya 24 jam setelah dikeluarkan, sedangkan sperma dapat bertahan di dalam vagina hingga 7 hari. Kapan sih ovulasi terjadi? Meski beberapa wanita berpikir bahwa ovulasi mereka adalah pada hari ke-14, sebenarnya masa ovulasi pada setiap wanita bisa berbeda-beda tergantung dengan siklus menstruasi. Siklus menstruasi tiap wanita berbeda-beda dengan secara normal berkisar antara 25-30 hari dengan rata-rata siklus 28 hari. Siklus menstruasi dialami bisa saja berubah-ubah. Perubahan siklus menstruasi terjadi karena berbagai macam hal, mulai dari kenaikan atau penurunan berat badan, stres, kualitas tidur yang buruk, atau olahraga yang dijalani terlalu berat. Jika wanita memiliki siklus menstruasi yang teratur, bisa melakukan perhitungan kalender untuk menentukan kapan ovulasi terjadi. Caranya adalah dengan menghitung ke belakang perkiraan kira-kira kapan hari pertama menstruasi akan terjadi. Kemudian hitung mundur 12 hari dan dikurangi 4 hari lagi. Kemungkinan mengalami ovulasi selama 5 hari dari hari tersebut. Tanda-tanda ovulasi ada 4. Yang pertama, suhu basal tubuh. Yang kedua, keputihan. Yang ketiga, merasa lebih bergairah. Yang keempat, sakit pada bagian perut. Pembentukan sperma. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada pria. Proses ini dapat menentukan kualitas sperma yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembuahan sel telur hingga menjadi janin. Spermatogenesis terbentuk dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti proses pembentukan sesuatu. Jadi, spermatogenesis memiliki makna proses pembentukan benih. Mengenai proses pembentukan sperma, alat kelamin pada pria terdiri dari testis, sistem saluran epididymis dan vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, serta penis. Normalnya, sperma terdiri dari kepala yang berbentuk lonjong dan ekor yang panjang. Sperma menggunakan ekornya untuk berenang dan menembus sel telur pada wanita. Bagaimana proses pembentukan sperma hingga bisa dibuahi sel telur dan akhirnya membentuk janin? Sebelum membuahi sel telur, sperma harus melalui proses yang dikenal dengan spermatogenesis. Proses ini terjadi di dalam testis, sedangkan tempat penyimpanan sperma sementara terletak di bagian vas deferens. Proses spermatogenesis dimulai sejak mengalami pubertas. Setidaknya 100 juta sperma diproduksi di testis setiap harinya dengan ukuran panjang sekitar 0,05 mm. Proses perkembangan sperma hingga dapat membuahi sel telur membutuhkan waktu sekitar 70 hari. Semua tahapan spermatogenesis terjadi di dalam testis dan proses ini terjadi secara terus-menerus selama seorang pria hidup. Spermatogenesis menghasilkan satu spermatosit, yaitu sel sperma tahap awal yang nantinya akan membelah kembali dan menghasilkan 4 sperma yang lebih kecil ukurannya. Cara menjaga kesehatan sperma, yang pertama, mempertahankan berat badan yang sehat. Yang kedua, melakukan seks yang aman. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan sehat. Yang keempat, mengendalikan stres. Yang kelima, menghentikan kebiasaan merokok. Dan yang keenam, berolahraga secara rutin.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang proses ovulasi dan juga proses pembentukan sperma. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.